Halo, kita bertemu kembali dalam serial kuliah akuntansi sektor publik dan masih membahas mengenai akuntansi untuk organisasi non-laba. Nah, pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah bagaimana melakukan pencatatan atas transaksi yang sering terjadi di organisasi non-laba. Seperti yang pernah kita bahas, organisasi non-laba itu sumber dayanya diperoleh dari sumbangan, dari donasi. Maka nanti akan banyak muncul dalam transaksi adalah menerima donasi. Donasi bisa berupa uang tunai, tapi bisa berupa pula bukan uang tunai, bisa berupa bahan, alat, dan macam-macam. Nah, nanti bagaimana pencatatannya? Selain itu, ada pula kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan oleh organisasi non-laba, yaitu kegiatan manajemen dan umum atau kegiatan operasional, serta kegiatan-kegiatan yang terkait dengan programnya. Misalnya kegiatan penggalangan dana, atau kegiatan yang terkait dengan program yang khusus atau yang khas di organisasi itu. Bagaimana pencatatannya? Mari kita langsung ke detailnya. Ya, jadi ini tentang transaksi ya dan pelaporannya. Pada bagian awal kita akan jelaskan dulu laporan keuangan yang menjadi tujuan pencatatan ya, menjadi tujuan pencatatan. Nah, laporan keuangan yang menjadi tujuan pencatatan adalah laporan aktivitas dan laporan posisi keuangan. Laporan aktivitas ini sebenarnya seperti halnya laporan laba rugi. Anda lihat ya, isinya adalah pendapatan dan beban. Hanya saja akan dibagi menjadi dua, yaitu tidak terikat dan terikat. Ini sesuai dengan pembagian aset neto yang ada di dalam neraca, seperti yang telah dibahas di video tutorial sebelumnya. Anda perhatikan di sini nanti ada pendapatan, kemudian ada beban, maka akan muncul, ini bukan lagi laba ya, tetapi aset bersih atau penambahan aset bersih. Nah, misalnya di sini ada laporan posisi keuangan, maka nanti penambahan aset bersih nanti akan menambah ekuitas laporan posisi keuangan di sisi aset bersih ini akan menambah ke sini. Jadi ini laporan aktivitas itu berhubungan dengan laporan posisi keuangan, ya. Hasil akhir dari laporan aktivitas menambah aset bersih baik terikat maupun tidak terikat yang ada di laporan posisi keuangan. Ya, nah, bagaimana laporan ini bisa terjadi? Tentu melalui mekanisme jurnal. Kita lihat jurnal-jurnal yang sering terjadi. Pertama, transaksi yang sering terjadi adalah transaksi menerima donasi. Ketika menerima donasi harus dianalisis dulu atau dilakukan konfirmasi dulu ke donatur terkait dengan apakah ada persyaratan terhadap sumbangan yang dia berikan. Seandainya donatur itu tidak memberi syarat, maka donasi itu sifatnya tidak terikat. Tetapi atau kalau donatur memberi syarat, maka sifatnya terikat. Misalnya saja donatur memberikan syarat, memberikan tidak donasinya tidak tanpa syarat ya, misalnya tanpa syarat, maka jurnalnya adalah kas pada pendapatan sumbangan dan ada keterangan dalam kurung tidak terikat. Itu seandainya uang tunai. Seandainya aset lain, ya ditulis saja aset lain. Misalnya saja sumbangannya dalam bentuk peralatan, ya ditulis peralatan. Dalam bentuk bahan habis pakai, bisa bahan habis pakai. Ada juga sumbangan itu menghibahkan lahan, menghibahkan bangunan, ya ditulis saja bangunan. Semacam itu. Kalau sumbangannya itu mengandung persyaratan, maka jurnalnya ya sama, kas atau aset lain selain kas, pada debit ya, dan kreditnya adalah pendapatan sumbangan dengan keterangan terikat. Itu kalau menerima donasi. Sekarang kalau yang diterima bukan dari donasi, tetapi dari aktivitas lain, dari aktivitas penggalangan dana. Misalnya sebuah
organisasi sosial menyelenggarakan kegiatan konser amal. Dari konser amal itu dia menjual tiket, setelah menjual tiket, maka dia memperoleh kas. Maka jurnalnya kas, debit, dan kreditnya adalah pendapatan program atau kegiatan atau pendapatan kegiatan. Kalau kegiatannya namanya apa? Penggalangan dana ya ditulis pendapatan kegiatan penggalangan dana. Semacam itu ya. Nah, nanti itu pendapatan program juga akan muncul di laporan aktivitas. Yang lain adalah terkait pencatatan beban. Kalau mengeluarkan beban atau mengeluarkan uang, mengeluarkan dana untuk beban. Beban ada bermacam-macam. Ada yang terkumpul atau terkategori dari beban manajemen dan umum. Beban manajemen dan umum itu terkait dengan beban untuk keperluan organisasi secara keseluruhan. Misalnya beban utilitas untuk membayar listrik, untuk membayar air, telepon, membayar gaji pegawai keseluruhan ya, bahan habis pakai, beban depresiasi, ya, itu semua adalah beban manajemen dan umum kategorinya. Ya tinggal di jurnal saja sama dengan di akuntansi keuangan ya beban utilitas, beban gaji, beban penyusutan, beban bahan habis pakai, pada kas gitu ya, kreditnya itu. Yang berikutnya adalah terkait dengan beban program. Beban program itu beban yang keluar dalam kegiatan khusus. Misalnya kembali lagi, tadi contoh kegiatan konser. Sebuah badan amal, sebuah organisasi sosial menyelenggarakan kegiatan penggalangan dana dengan cara menggelar konser amal. Nah, konser amal itu dia menjual tiket, maka dia mendapat pendapatan tiket, mendapat pendapatan dari kegiatan penggalangan dana. Tentu saja ada bebannya. Bebannya apa? Dia mendatangkan artis, maka membayar artis. Dia mendatangkan menyewa gedung pertunjukan, maka ada beban untuk menyewa gedung pertunjukan. Semua atau beban-beban dalam rangka kegiatan penggalangan dana konser tadi dijadikan satu dengan nama beban program penggalangan dana atau beban program A. A itu artinya ya ditulis saja namanya penggalangan dana atau seminar misalnya, itu juga bisa dilakukan seperti itu. Jadi beban program penggalangan dana atau beban program seminar pada kas. Jadi beban program itu beban yang hanya terkait dengan aktivitas spesial, misalnya penggalangan dana atau aktivitas-aktivitas yang terkait dengan tujuan organisasi. Ya, itu beberapa transaksi yang sering terjadi. Jadi itu beberapa transaksi ya yang sering terjadi, yang rutin terjadi di organisasi non-laba. Di pendapatan, beban terkait dengan kegiatan amal, kegiatan penggalangan dana, kegiatan donasi. Tentunya ada kegiatan-kegiatan lain, ada transaksi-transaksi lain yang di luar itu. Jual beli pemakaian bahan sama ya, jurnalnya sama dengan organisasi bisnis. Tapi yang spesial ya jurnalnya seperti tadi. Nah, setelah kita lakukan jurnal-jurnal, nanti akan dijadikan satu, dibuat dalam buku besar, dan prosesnya sesama dengan siklus akuntansi untuk perusahaan seperti biasa, karena nanti ujung-ujungnya adalah laporan aktivitas dan laporan posisi keuangan, seperti yang sudah dijelaskan di slide awal tadi. Baik, selamat belajar, selamat mengikuti proses perkuliahan ini dengan cermat. Terima kasih.